Di sebuah kampung di Malang, ada warung bakso yang tiba-tiba terkenal dan selalu ramai pembeli. Pemiliknya, Pak Sastro, dulunya hidup pas-pasan, tapi mendadak kaya setelah pergi entah kemana selama seminggu. Namun, keberuntungan itu datang bersama kutukan. Satu persatu anggota keluarganya mati dengan cara mengenaskan. Warga mulai berbisik bahwa Pak Sastro terlibat pesugihan. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kematian keluarganya selalu terjadi pada malam Jumat Kliwon, diiringi bau anyir dan suara mangkuk bakso yang bergemerincing. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Pak Sastro dulunya cuma tukang bakso keliling, hidupnya pas-pasan. Kalau nggak mau dibilang susah, gerobaknya kecil, rodanya kadang macet kalau didorong, dan kalau hujan, kuahnya sering ketetesan air. Istrinya Bu Sastro jualan gorengan di teras. Rumah buat nambah-nambah uang belanja. Anak-anaknya juga biasa saja. Sekolahnya pun cuma sampai SMP karena biaya sekolah SMA terlalu berat buat mereka. Kalau sore sering kelihatan anak-anaknya nongkrong di depan rumah sambil makan tempe goreng atau jagung rebus seadanya. Tapi setahun lalu, semuanya berubah. Tiba-tiba saja, Pak Sastro nggak keliling lagi. Dia buka warung bakso permanen di pinggir jalan dekat pasar. Tempatnya strategis, tepat di tikungan besar yang dilewati orang dari segala arah. Anehnya, dari hari pertama buka, warung itu langsung ramai luar biasa. Bahkan jam 10 pagi saja sudah penuh pembeli, padahal biasanya orang makan bakso itu sore atau malam. Yang bikin tambah heran, warung itu nggak cuma ramai, tapi pembelinya kayak betah banget di situ. Ada yang sampai pesan 2 atau 3 mangkuk. Katanya, kuahnya gurihnya nggak ketulungan, baksonya lembut tapi kenyal, dan rasanya bikin ketagihan. Bahkan orang yang jarang makan bakso pun tiba-tiba jadi suka mampir ke situ. Orang kampung yang tahu latar belakang, Pak Sastro mulai berbisik-bisik. Kok bisa ya? Dulu gerobaknya aja reot, sekarang buka warung gede, terus pembelinya kayak nggak ada habisnya. Ada juga yang nyeletuk. Modalnya dari mana? Bangun warung itu kan nggak murah. Tapi semua rasa penasaran itu makin menguat. Setelah ada yang ingat kejadian aneh beberapa bulan sebelum warung itu buka. Waktu itu Pak Sastro sempat hilang selama seminggu penuh. Katanya, dia pamit sama istrinya mau ke rumah saudara di Blitar. Tapi entah gimana, ada beberapa warga yang melihat dia bukan ke arah terminal atau stasiun, melainkan berjalan ke arah selatan, menuju hutan di kaki Gunung Kawi. Gunung Kawi itu terkenal angker. Orang-orang tua di kampung sering melarang anak-anak main ke arah sana. Konon, banyak orang datang ke situ buat mencari pesugihan jalan pintas buat jadi kaya. Tapi harus ada syarat dan tumbal. Nggak semua yang datang ke situ balik dengan selamat. Ada yang hilang, ada yang pulang tapi hidupnya nggak pernah sama lagi. Waktu itu, seorang penjual sayur bernama Bu Marni mengaku lihat Pak Sastro sendirian berjalan di jalan setapak menuju hutan. Bawa ransel lusuh dan botol air minum. Dia sempat mau nyapa, tapi katanya wajah Pak Sastro waktu itu pucat banget. Matanya merah seperti orang kurang tidur, dan bibirnya kayak berkamit-kamit ngomong sendiri. Bu Marni merasa nggak enak, jadi dia nggak jadi manggil 7 hari kemudian. Pak Sastro pulang, nggak ada yang tahu dia kemana saja. Bajunya bau tanah, rambutnya berantakan, dan badannya agak kurusan. Tapi wajahnya justru kelihatan lain. Ada senyum tipis yang entah kenapa bikin merinding kalau dilihat lama-lama. Dia nggak cerita apa-apa sama istrinya, cuman bilang kalau saudaranya di Blitar ngasih pinjaman modal. Tapi anehnya, setelah itu, dia nggak pernah sekalipun menyebut nama saudara itu. Bahkan saat ada yang tanya, beberapa minggu setelah kepulangannya, dia langsung mulai bangun warung. Prosesnya cepat banget, kayak semua bahan bangunan dan perlengkapan sudah disiapkan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, warung itu berdiri rapi. Catnya baru, ada papan nama besar bertuliskan Bakso Sastro, asli Malang, dan bahkan ada kipas angin di setiap meja. Buat orang kampung, itu termasuk mewah. Hari pertama buka, warung itu sudah penuh. Orang datang nggak cuma dari kampung sekitar, tapi ada yang dari luar kota. Entah siapa yang nyebarin kabar, tapi banyak yang bilang kalau bakso Pak Sastro itu beda dari bakso lainnya. Ada yang bilang rasa kuahnya bikin badan hangat dan segar. Ada juga yang mengaku setelah makan, tidurnya nyenyak dan mimpinya indah. Tapi ada juga cerita aneh dari beberapa orang. Seorang sopir truk yang mampir makan di sana bilang, waktu dia menyeruput kuahnya, dia melihat bayangan wajah seseorang di permukaan mangkuknya. Wajah itu nggak mirip orang di sekitar situ. Katanya, matanya hitam pekat tanpa bola mata putih, dan bibirnya tersenyum lebar. Dia pikir itu cuma halusinasi, jadi dia cuek dan terus makan. Tapi sejak hari itu, dia ngaku sering mimpi buruk.
Yang bikin warga semakin curiga adalah cara Pak Sastro melayani pembeli. Kalau siang, dia ramah banget, suka bercanda sama pembeli, dan cepat kalau bikin pesanan. Tapi kalau malam, dia berubah jadi pendiam. Tatapannya kadang kosong seperti ingat. Edagi. Bahkan, pernah ada pembeli yang datang malam-malam karena warungnya katanya buka sampai larut. Tapi begitu masuk, dia lihat Pak Sastro berdiri mematung di dapur, mengaduk kuah bakso pelen-pelen, sambil melantunkan sesuatu yang suaranya lirih dan enggak seperti bahasa manusia. Pembeli itu ketakutan dan pura-pura batuk biar keberadaannya disadari. Aneh, begitu dia batuk, Pak Sastro langsung senyum lebar dan kembali bersikap normal. Lalu bertanya, bakso biasa atau campur mas? Ada satu kejadian yang makin bikin bulu kuduk warga berdiri. Malam itu, sekitar pukul 11, seorang anak kecil pulang dari mengaji lewat depan warung. Warungnya sudah tutup, lampu padam. Tapi anak itu bilang, dia melihat ada cahaya merah redup dari dalam dapur, seperti lampu minyak, dan ada bayangan besar bergerak-gerak di tembok. Waktu dia mendekat, terdengar suara seperti tulang retak-retak, lalu suara air mendidih. Anak itu langsung lari pulang sambil nangis. Semua cerita ini awalnya cuma jadi bisik-bisik. Orang masih tetap datang karena baksonya enak, tapi rasa penasaran warga tentang rahasia sukses mendadak Pak Sastro makin besar. Beberapa orang bahkan iseng menghitung berapa banyak pembeli dalam sehari. Hasilnya, hampir mustahil dia bisa menghabiskan sebanyak itu bakso kalau cuma masak sendiri. Apalagi, nggak pernah kelihatan ada tukang daging datang mengantar bahan baku. Entah dia dapat dari mana semua daging itu. Yang bikin merinding, setiap hari Kamis sore, warung itu tutup lebih cepat. Tidak ada yang tahu alasannya. Tapi selalu, malamnya, terdengar suara motor Pak Sastro keluar rumah. Dia selalu pergi sendirian, bawa tas besar yang nggak pernah dibuka orang lain. Pagi-pagi sekali dia sudah pulang, dan warung buka seperti biasa. Ada satu kali, seorang pemuda yang penasaran mencoba mengikuti Pak Sastro. Dia mengaku melihat motor itu berhenti di pinggir jalan dekat kebun tebu. Lalu Pak Sastro masuk ke dalam sambil membawa tasnya. Pemuda itu menunggu di kejauhan, tapi setelah 1 jam, Pak Sastro belum keluar. Saat dia mau mendekat, tiba-tiba terdengar suara seperti lolongan anjing bercampur tangisan manusia. Pemuda itu langsung kabur. Besoknya, dia sakit panas 3 hari 3 malam tanpa sebab jelas. Banyak orang kampung percaya, semua ini ada hubungannya dengan pesugihan. Gunung Kawi bukan tempat main-main. Siapapun yang pernah ke sana tahu, di dalamnya ada tempo-tempo tertentu yang gak bisa dimasuki sembarangan. Ada pohon beringin besar yang konon dijaga makhluk tinggi besar. Ada gua yang katanya jadi gerbang menuju alam lain. Dan ada batu hitam yang selalu basah meski gak pernah hujan. Orang-orang yang mau cepat kaya biasanya melakukan ritual di salah satu tempat itu. Tapi selalu ada syarat. Tumbal nyawa, darah, atau bagian tubuh tertentu. Pak Sastro nggak pernah mengaku, tapi tatapan matanya saat orang menyinggung soal Gunung Kawi selalu berubah. Dari yang awalnya tenang jadi tajam dan menusuk, seolah memberi peringatan supaya jangan macam-macam. Warga yang dulunya memandang rendah Pak Sastro karena miskin, sekarang justru menjaga jarak bukan karena hormat, tapi karena takut. Ada yang bilang mereka sering dengar suara gerincing mangkuk bakso di tengah malam, padahal warungnya jeles-jeles sudah tutup. Ada juga yang mengaku melihat bayangan orang duduk di meja depan warung saat dini hari. Tapi begitu didekati, kursi itu kosong. Malam-malam di dekat warung itu mulai terasa berbeda. Angin di sekitar situ lebih dingin dari tempat lain. Lampu jalan di depannya sering berkedip-kedip, seperti mau mati. Dan entah kebetulan atau tidak, kucing-kucing kampung selalu menghindari lewat depan warung itu. Sampai akhirnya, orang-orang mulai percaya bahwa rahasia kesuksesan mendadak Pak Sastro memang bukan sekadar bakso enak atau lokasi strategis. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang hanya dia dan sesuatu itu yang tahu. Malam itu suasana kampung sedang sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Angin malam dari arah kebun tebu berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah rumah sekaligus. Warung bakso milik Pak Sastro. Suara itu melengking, penuh ketakutan, dan langsung memecah suasana malam. Beberapa tetangga yang masih terjaga spontan keluar rumah. Ya Allah, itu suaranya Bu Sastro kan? Bisik Bu Marni pada suaminya yang ikut keluar sambil menggendong anak balita. Beberapa orang langsung berlari ke arah rumah Pak Sastro. Lampu warungnya masih menyala terang, tapi pintu bagian depan sudah tertutup rapat. Dari celah pintu, mereka bisa melihat bayangan orang yang bergerak tergesa-gesa di dalam. Saat pintu terbuka sedikit, muncul Pak Sastro dengan wajah pucat dan mata tajam. Sudah, nggak ada apa-apa. Ini cuma masalah keluarga, katanya sambil menahan pintu agar orang tidak masuk.
Tetangga-tetangga yang datang saling pandang. Tidak ada yang berani memaksa masuk, apalagi melihat raut wajah Pak Sastro yang terlihat dingin dan tegang. Tapi dari dalam, suara tangisan Bu Sastro masih terdengar, meski agak teredam. Pak Sastro lalu menutup pintu dengan cepat, meninggalkan tetangga-tetanggonia dalam kebingungan. Orang-orang pulang ke rumah, masing-masing dengan rasa tidak enak. Mereka mencoba menganggapnya hanya masalah rumah tangga biasa, tapi satu orang Bu Wati, tetangga yang rumahnya tepat di belakang warung bakso itu, tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat waktu itu. Saat orang-orang ribut di depan rumah, Bu Wati memutuskan untuk melihat dari arah belakang. Ia masuk ke kebun pisang di samping rumahnya, lalu mengintip lewat celah pagar kayu yang memisahkan rumahnya dengan bagian dapur warung bakso milik Pak Sastro. Dari situ, ia bisa melihat sebagian isi dapur yang terbuka karena pintu belakangnya tidak tertutup rapat. Dan di sanalah Bu Wati melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sebuah baskom besar dari aluminium di atas meja. Baskom itu penuh berisi cairan merah gelap, kental, dan mengeluarkan bau yang menusuk hidung meski jaraknya cukup jauh. Bu Wati sudah terbiasa dengan bau darah sapi karena suaminya tukang jagal. Tapi yang ini baunya berbeda. Ada aroma anyir yang kuat, bercampur dengan bau seperti daging manusia saat terbakar, bau yang pernah ia cium waktu ada kebakaran rumah beberapa tahun lalu. Tangannya gemetar saat melihat Pak Sastro berdiri di depan baskom itu, menggulung lengan bajunya, lalu mengaduk cairan tersebut dengan sendok kayu besar. Bu Sastro duduk di kursi dapur, wajahnya tertutup kedua tangannya sambil menangis terseduh-seduh. Bu Wati tidak berani mengintip lebih lama. Ia mundur perlahan, lalu masuk kembali ke rumahnya, berusaha meyakinkan dirinya kalau mungkin itu hanya darah sapi yang belum dibersihkan. Tapi hatinya mengatakan hal itu tidak wajar. Keesokan paginya, warung bakso Pak Sastro buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kalau semalam terjadi sesuatu yang serius. Justru, hari itu warungnya lebih ramai dari biasanya. Pembeli antre sampai keluar, dan sebagian bahkan rela berdiri menunggu meja kosong yang aneh. Semua pembeli bilang rasa bakso hari itu luar biasa enak. Kuahnya gurih, daging baksonya kenyal pas, dan ada sensasi rasa manis samar yang membuat orang ingin makan lagi dan lagi. Bahkan orang yang biasanya cuma makan satu mangkuk, hari itu memesan 2 atau 3. Pak Sastro, ini rahasianya apa sih? Kok kuahnya bisa seenak ini? Tanya seorang bapak sambil menyeruput kuahnya sampai habis. Pak Sastro hanya tersenyum tipis. Resep keluarga, Pak. Ada bumbu rahasia yang gak bisa diceritain, jawabnya sambil tetap sibuk mengaduk panci besar. Di depannya, cerita tentang rasa bakso yang semakin enak menyebar dengan cepat. Dalam waktu beberapa hari, pembeli datang bukan hanya dari kampung dan pasar, tapi juga dari desa sebelah. Bahkan ada yang bawa keluarganya dari kota hanya untuk mencicipi bakso itu. Tapi bagi Bu Wati, setiap kali ia lewat dan mencium aroma kuah bakso yang gurih, perutnya justru mual. Bayangan baskom darah kental di dapur itu terus menghantuinya. Ia pernah ingin cerita ke orang lain, tapi selalu urung karena takut dianggap fitnah. Apalagi, tatapan mata Pak Sastro belakangan ini terasa berbeda tajam, menusuk, seperti memperingatkan agar tidak ikut campur urusannya. Beberapa malam setelah kejadian itu, Bu Wati kembali mencium bau anyir dari arah dapur warung. Bau itu semakin kuat menjelang tengah malam. Penasaran bercampur rasa takut membuatnya kembali mengintip dari celah pagar. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pak Sastro sedang memegang sesuatu yang mirip potongan daging besar. Warnanya merah gelap dan berurat. Ia memotongnya pelan-pelan, lalu memasukkannya ke dalam baskom berisi darah yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Gerakannya tenang, hampir seperti sedang melakukan ritual. Di meja lain, terlihat mangkuk-mangkuk besar berisi adonan bakso yang sudah tercampur. Bu Sastro tidak terlihat malam itu. Hanya Pak Sastro sendiri di dapur. Dan sesekali ia berkomat-kamit dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Wati. Suaranya pelan, serak, dan seolah memanggil sesuatu. Setelah itu, pembeli warung semakin membludak. Orang-orang mulai bilang kalau bakso Pak Sastro bukan cuma enak, tapi bikin badan terasa ringan dan pikiran tenang setelah memakannya. Ada yang mengaku, setelah makan di sana, rezekinya jadi lancar, dagangannya laris, atau masalahnya tiba-tiba selesai. Cerita-cerita seperti ini membuat warung itu semakin populer. Tapi di balik semua itu, beberapa orang juga mengalami hal aneh setelah makan bakso di sana. Ada seorang pemuda yang bilang, malam setelah makan, ia mimpi bertemu seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat yang duduk di meja warung. Wanita itu memegang mangkuk bakso, tapi bukannya makan, ia malah tersenyum sambil menatap si pemuda. Besoknya, pemuda itu jatuh sakit tanpa sebab jelas.
seorang ibu rumah tangga bercerita. Waktu ia makan bakso di sana bersama anaknya, ia melihat sekilas seperti ada tangan lain yang keluar dari dalam mangkuk, lalu menghilang saat ia berkedip. Ia tidak berani cerita ke anaknya, takut membuatnya trauma. Meski ada cerita menyeramkan itu, anehnya, orang tetap datang. Seolah rasa bakso itu terlalu enak untuk ditinggalkan, meski ada resiko hal-hal aneh. Dan sejak malam di mana Bu Sastro berteriak itu, rasa baksonya memang berbeda, lebih gurih, lebih manis, dan lebih membekas di lidah. Di kampung, desas-desus mulai berkembang. Ada yang bilang darah di baskom itu bukan darah hewan, tapi darah manusia tumbal pesugihan. Ada yang bilang Pak Sastro mendapat perjanjian dari makhluk gaib, dan setiap kali ingin rasa baksonya semakin enak, ia harus melakukan ritual tertentu. Bu Wati berusaha tidak memikirkan itu semua. Tapi setiap kali ia menutup mata, wajah Pak Sastro di dapur dengan baskom darah itu selalu muncul. Dan yang membuatnya semakin takut, setiap kali mereka berpapasan, Pak Sastro selalu tersenyum tipis, seolah tahu rahasia yang sedang disimpan Bu Wati. Malam itu angin berhembus dingin dari arah kebun tebu di ujung kampung. Bulan hampir purnama, tapi cahayanya tertutup awan tipis, membuat suasana makin redup. Di kalender, hari itu tertandai jelas, Jumat Kliwon. Orang-orang tua di kampung percaya, malam itu adalah waktu di mana makhluk halus berkeliaran bebas. Biasanya, warga memilih untuk tetap di rumah, pintu dan jendela ditutup rapat, serta anak-anak dilarang keluar. Namun di rumah Pak Sastro, suasana malam itu berbeda. Warungnya sudah tutup sejak maghrib. Tidak seperti biasanya yang kadang masih buka sampai larut. Lampu bagian depan tetap menyala, tapi di bagian dalam rumah, cahaya temaram berkelip-kelip seperti dari lampu minyak atau lilin. Tetangga yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara lirih seperti orang sedang melantunkan doa atau mantra. Tapi bahasanya tidak jelas. Sekitar pukul 11 malam, suara itu berhenti. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari dalam rumah. Disusul suara benda pecah. Teriakan itu bukan suara Bu Sastro, tapi terdengar seperti suara anak laki-laki. Suaranya parau, panik, dan penuh rasa sakit. Beberapa menit kemudian, rumah itu sunyi kembali. Hanya terdengar bunyi angin. Pagi harinya, kabar itu menyebar seperti api. Anak bungsu Pak Sastro, yang baru berusia 10 tahun, ditemukan tewas di kamarnya. Lehernya membiru, matanya terbuka lebar seakan menatap sesuatu yang mengerikan sebelum napasnya terhenti. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan dari luar. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Namun yang membuat orang merinding adalah temuan di lantai kamarnya. Sebuah mangkuk bakso pecah. Kuahnya sudah mengering, dan baksonya tergeletak di lantai. Yang lebih aneh lagi, ketika salah satu tetangga Pak Darno membantu membersihkan kamar itu, ia melihat mangkuk pecah itu bergetar sendiri. Padahal tidak ada orang yang menyentuhnya. Getarannya pelan, tapi terasa seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Melihat itu, Pak Darno langsung mundur. Wajahnya pucat dan memilih diam. Bu Sastro ditemukan duduk di ruang tengah, menangis tanpa suara. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali memeluk tubuhnya sendiri seolah kedinginan. Pak Sastro, sebaliknya, terlihat tenang. Terlalu tenang, malah wajahnya datar. Suaranya stabil saat memanggil beberapa tetangga untuk membantu mengurus jenazah anaknya. Tidak ada air mata, tidak ada tanda kesedihan mendalam yang biasanya muncul pada orang tua yang kehilangan anak. Warga mulai berbisik-bisik. Kok bisa? Anak sehat, nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal, ujar Bu Wati sambil menutup mulutnya dengan tangan. Dan itu mangkuk bakso di kamarnya. Malam-malam makan bakso sendirian, tambahnya pelan. Beberapa orang tua yang mendengar cerita itu langsung menggeleng. Wajah mereka serius. Ini bukan kematian biasa, kata Pak Karto, sesepuh kampung Jumat Kliwon. Tanda-tanda seperti ini biasanya ada hubungannya sama tumbal. Kata tumbal mulai beredar di antara warga. Mereka mengginjat ingat kembali perubahan hidup Pak Sastro yang begitu cepat. Hilangnya dia ke Gunung Kawi, dan bau anyir di dapur yang pernah tercium oleh beberapa tetangga. Semua potongan cerita itu mulai membentuk satu kesimpulan mengerikan di benak mereka. Pesugihan, pemakaman dilakukan siang itu juga. Awan gelap menggantung di langit meski belum masuk musim hujan. Angin berembus pelan tapi dinginnya menusuk, membuat beberapa orang merasa merinding tanpa alasan jelas. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, Bu Sastro jatuh pingsan. Beberapa tetangga buru-buru menolong, tapi anehnya, Pak Sastro hanya berdiri menatap ke arah liang. Bibirnya bergerak jarak seperti berkomat kamit. Tidak ada yang tahu apa yang ia ucapkan. Malam harinya, beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Sastro
mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang mendengar suara langkah kaki di sekitar warung yang sudah terkunci. Ada juga yang mendengar bunyi mangkuk beradu dengan sendok dari dalam, padahal lampu sudah padam. Buati, yang rumahnya di belakang, kembali mendengar suara lirih dari arah dapur. Kali ini, ia tidak berani mengintip, tapi ia mencium lagi bau anyir yang pernah ia hirup dulu, bau yang membuatnya ingin muntah. 3 hari setelah kematian anak bungsu Pak Sastro, warung bakso itu buka lagi, dan anehnya pembelinya lebih ramai daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang tidak pernah makan di situ sebelumnya, tiba-tiba datang dan memuji rasanya yang lebih mantap dibanding sebelumnya. Aduh, nggak ada tandingannya, kayak ada rasa yang nyangkut di lidah, kata seorang pembeli sambil tersenyum puas. Mendengar itu, beberapa warga hanya saling pandang dengan tatapan cemas. Mereka mulai sadar, setiap kejadian aneh yang menimpa keluarga Pak Sastro selalu diikuti dengan meningkatnya rasa baksonya. Pak Karto suatu malam datang ke rumah Buati. Wajahnya serius, suaranya rendah. Kalau benar ini pesugihan, biasanya tumbalnya orang terdekat dan dilakukan secara bertahap. Ini baru awal, kita harus waspada. Buati merasa merinding mendengarnya. Bayangan anak bungsu Pak Sastro dengan mata melotot terbayang di kepalanya. Dan entah kenapa, ia merasa semua ini belum berakhir. Justru, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang pemuda yang sering nongkrong dekat warung mengaku melihat sesuatu yang aneh. Malam-malam, ia duduk di seberang warung sambil merokok. Warung sudah tutup, lampu dapur redup. Tiba-tiba ia melihat sosok anak kecil berjalan keluar dari pintu belakang warung. Pemuda itu mengenali. Wajahnya itu adalah anak bungsu Pak Sastro, tapi kulitnya pucat, bibirnya kebiruan, dan matanya kosong. Anak itu berjalan pelan menuju jalan, lalu menghilang begitu saja. Kejadian itu membuat pemuda itu sakit demam selama 2 hari. Setelah sembuh, ia bersumpah tidak akan lagi duduk-duduk dekat warung itu di malam hari. Seiring waktu, cerita-cerita seperti itu semakin banyak. Ada yang bilang mendengar suara tawa anak kecil dari dalam warung padahal sudah tengah malam. Ada yang mengaku saat makan bakso di sana, merasa ada yang duduk di meja mereka, padahal kursi kosong. Dan anehnya, mereka yang mengalami itu malah kembali lagi untuk makan di sana. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan di mata warga. Kematian anak bungsu Pak Sastro bukan sekadar tragedi keluarga. Itu adalah tanda awal dari sesuatu yang lebih gelap awal. Dari serangkaian tumbal yang mungkin akan terus diambil satu persatu. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, semua orang menunggu dengan rasa was-was. 3 bulan setelah kematian anak bungsu Pak Sastro, suasana di kampung sebenarnya belum benar-benar tenang. Warga masih sering membicarakan tragedi itu. Meski mereka berusaha melakukannya pelan-pelan supaya keluarga Pak Sastro tidak tersinggung, tapi tetap saja rasa curiga itu nggak hilang. Banyak orang yang mengaku masih nggak habis pikir. Kenapa anak sekecil itu bisa mati tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas? Apalagi dengan tatapan mata melotot seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa orang tua di kampung mulai bisik-bisik, bilang kalau itu tanda tumbal pesugihan. Tapi, ya, namanya orang, nggak semua berani ngomong terus terang. Warung bakso Pak Sastro sendiri justru makin ramai. Anehnya, setelah kejadian kematian anak bungsunya, pembeli second bertambah 2 kali lipat. Pagi-pagi saja, warung sudah penuh. Aroma kuah baksonya, gurih bercampur harum yang bikin ngiler, menguar sampai ke ujung gang. Siapapun yang lewat, mau nggak mau pasti nengok dan penasaran. Warga yang tadinya malas beli di situ, lama-lama ikut mampir. Katanya rasa baksonya nggak ada yang bisa nyamain. Kuahnya kental, baksonya empuk, dan entah kenapa lidah selalu pengen nambah lagi. Tapi di balik itu semua, ada yang merasa kuahnya punya rasa manis aneh. Seperti gula yang terlalu pekat, tapi samar-samar bercampur rasa besi, mirip darah. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon lagi, suasana kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang lewat di antara pohon bambu di belakang rumah Pak Sastro menimbulkan suara gesekan menyeramkan. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menyinari warung bakso yang sudah tutup sejak pukul 9 malam. Tapi meski tutup, beberapa warga yang rumahnya dekat mengaku masih mendengar suara dari dalam. Bukan suara orang ngobrol, tapi seperti suara air mendidih dan bunyi sendok mengaduk mangkuk. Padahal tidak ada orang. Malam itu, anak sulung Pak Sastro, Rudi, yang baru pulang dari rumah temannya, terlihat murung. Ibunya sempat bertanya, tapi Rudi cuma menjawab singkat kalau dia ingin langsung tidur. Waktu itu, Pak Sastro masih sibuk di dapur. Entah apa yang sedang dia masak, tapi aromanya kuat sekali. Mirip kuah bakso tapi ada campuran bau amis yang menyengat.
Sekitar tengah malam, warga di sekitar rumah dikejutkan oleh suara teriakan. Tolong, tolong. Itu suara Bu Sastro. Orang-orang yang masih melek langsung keluar rumah. Ada yang membawa senter, ada juga yang cuma mengintip dari jendela karena takut. Sampai di halaman rumah, mereka melihat Bu Sastro berdiri di dekat sumur belakang rumah. Tangannya gemetar, mukanya pucat pasi. Dia menunjuk ke dalam sumur sambil terbata-bata. Rudi jatuh. Beberapa warga yang berani langsung mendekat. Salah satu dari mereka, Pak Bejo, yang badannya cukup besar, menyorotkan senter ke dalam sumur. Saat itu juga, semua orang yang melihat menahan napas. Air sumur itu merah, bukan merah samar, tapi merah pekat seperti darah segar. Dan di permukaannya, tubuh Rudi mengapung pelan. Matanya terbuka, mulutnya sedikit ternganga seperti ingin berteriak. Pak Bejo mencoba menurunkan timba untuk mengangkat tubuhnya. Tapi setiap kali timba menyentuh air itu bergolak sendiri, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Bau anyirnya menusuk hidung, sampai membuat beberapa orang menutup mulut dan hampir muntah. Satu hal yang bikin semua orang makin merinding adalah suara yang mereka dengar dari arah warung. Padahal posisi warung dengan sumur itu cukup dekat, hanya terpisah tembok dapur. Dari dalam warung, terdengar suara sendok mengaduk mangkuk, lalu suara tawa kecil. Seperti suara perempuan, lirih tapi jelas. Orang-orang yang berada di sana saling pandang, bingung harus bagaimana. Ada yang mencoba memanggil nama Pak Sastro, tapi nggak ada jawaban. Setelah itu, beberapa warga memutuskan untuk membawa tubuh Rudi ke puskesmas. Tapi anehnya, begitu tubuhnya diangkat, warna air sumur kembali menjadi jernih, seolah darah itu cuma ilusi. Esok paginya, berita kematian Rudi sudah menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai yakin kalau ini bukan kematian wajar. Terlalu aneh kalau dua anak dari satu keluarga mati dalam jarak waktu yang dekat, dan dua-duanya dalam keadaan yang misterius. Meski begitu, Pak Sastro tetap membuka warung baksonya seperti biasa. Bahkan di hari pemakaman Rudi pun, warungnya masih buka. Beberapa orang menganggap itu keterlaluan, tapi yang bikin heran, pembeli tetap ramai. Mereka seolah nggak peduli dengan kabar kematian di keluarga itu. Malam-malam setelah kematian Rudi, suara-suara aneh di warung makin sering terdengar. Kadang suara bisikan lirih, seperti orang berdoa dalam bahasa yang nggak dimengerti. Kadang suara langkah kaki mondar-mondar di dapur, padahal warung sudah tutup dan lampu dimatikan. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di salah satu meja, menghadap ke dinding, dan hilang begitu saja saat didekati. Suatu malam, Pak Bejo yang rumahnya persis di seberang warung, mengaku tidak bisa tidur, karena terus mendengar suara kling, kling, seperti sendok memukul mangkuk. Waktu dia mengintip dari celah jendela, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di salah satu meja warung, duduk anak bungsu dan anak sulung Pak Sastro. Keduanya mengenakan baju terakhir saat mereka meninggal, wajah mereka pucat, dan matanya kosong menatap mangkuk di depan mereka. Pak Bejo langsung mundur dan menutup jendela rapat-rapat. Dia nggak berani cerita ke siapa-siapa. Sampai beberapa hari kemudian, ketika ada warga lain yang mengaku melihat hal serupa, aroma kuah bakso Pak Sastro semakin hari semakin kuat. Sampai-sampai, kalau angin malam lewat, wanginya bisa terbawa sampai ke ujung jalan kampung. Beberapa orang mulai percaya kalau rahasia kelezatan bakso itu bukan hanya daging sapi, tapi ada campuran sesuatu yang nggak seharusnya ada di makanan manusia. Sejak itu, orang-orang di kampung sudah mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan Gunung Kawi. Mereka yakin, hilangnya Pak Sastro seminggu sebelum buka warung dulu bukanlah liburan atau main ke rumah saudara. Dia pasti pergi melakukan pesugihan, dan keluarganya adalah tumbalnya. Dan kalau benar, berarti tragedi ini belum selesai. Akan ada tumbal berikutnya. Malam di kampung kami sudah lama nggak seramai dulu. Sejak kejadian meninggalnya anak sulung Pak Sastro, banyak orang yang memilih muter jauh daripada harus lewat depan warung baksonya kalau malam. Bahkan anak-anak yang biasanya main petak umpet sampai larut malam, sekarang udah nggak ada lagi yang berani keluar begitu matahari tenggelam. Kalau siang, warung bakso Pak Sastro tetap ramai. Orang-orang dari luar kampung yang nggak tahu apa-apa masih antre. Bahkan ada yang rela nunggu kursi kosong demi bisa makan di situ. Tapi buat warga sini, semua udah tahu cerita-ceritanya. Mereka diam-diam saling bisik soal apa yang sebenarnya terjadi, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung ke Pak Sastro. Beberapa orang mulai cerita pengalaman aneh yang mereka alami. Salah satunya Mas Darman, tukang ojek langgananku. Dia pernah pulang larut malam lewat depan warung itu. Waktu itu warungnya udah tutup, lampunya mati semua, tapi dia ngeliat ada sosok tinggi banget, kayak nggak wajar tingginya, berdiri di depan pintu. Tubuhnya cuma siluet hitam pekat, tapi matanya, astaga. Mas Darman cerita matanya merah nyala kayak bara api, katanya. Begitu dia lihat,
bulu kuduknya langsung berdiri semua. Dan tanpa sadar dia ngebut pulang sampai motornya hampir nabrak pagar rumah orang. Ada juga cerita dari Bu Lastri, penjual sayur yang rumahnya cuma 2 rumah dari warung itu. Suatu malam sekitar jam 11, dia dengar suara mangkuk jatuh dari arah warung. Penasaran, dia intip dari jendela. Dia lihat jelas banget, ada seseorang duduk sendirian di dalam warung. Padahal, warung itu gelap. Orang itu pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang sampai nutupin muka, dan tangannya bergerak-gerak kayak lagi ngaduk sesuatu di mangkuk. Bu Lastri cerita, saat dia lagi merhatiin, orang itu tiba-tiba berhenti. Lalu kepala yang tertunduk itu perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Dan yang paling bikin merinding, matanya bukan cuma merah, tapi seolah-olah keluar cairan hitam dari ujung matanya. Bu Lastri langsung tutup tirai dan gak berani keluar sampai pagi. Cerita paling bikin heboh justru datang dari seorang pembeli, bukan orang kampung sini, tapi orang dari kota yang mampir makan bakso di situ. Dia cerita ke orang-orang kalau waktu dia makan, dia melihat ada rambut panjang melilit di bakso yang dia sendok. Rambut itu tipis, hitam, dan licin, kayak rambut yang baru aja dicuci. Dia mau teriak, tapi waktu dia kedip, rambut itu hilang begitu aja, baksonya kembali bulat mulus. Katanya perutnya langsung mual. Tapi entah kenapa dia tetap ngabisin baksonya kayak ada yang nyuruh dalam pikirannya. Aku sendiri gak pernah ngalamin langsung hal-hal itu, tapi tiap kali lewat depan warungnya, rasanya memang beda. Udara di sekitar sana lebih dingin, padahal jaraknya cuma beberapa langkah dari rumah ramah warga lain. Bau yang keluar juga aneh, nggak selalu bau masakan. Kadang bau amis darah yang nyengat, kadang bau busuk kayak bangkai, dan yang paling bikin nggak nyaman kalau kita berdiri terlalu lama di depan situ, kayak ada yang mengawasi dari dalam. Padahal kalau dilihat dari luar warungnya kosong. Sementara itu, Pak Sastro sendiri malah terlihat makin makmur. Dia sekarang udah punya mobil baru warna hitam mengkilap yang tiap pagi diparkir di depan rumahnya. Rumahnya direnovasi besar-besaran, temboknya dicat ulang, lantainya diganti keramik mewah, dan pagar rumahnya sekarang pakai besi tinggi yang kokoh. Istrinya, Bu Sastro, juga terlihat makin mewah penampilannya. Kalung emasnya makin tebal, gelang di tangannya makin banyak. Bahkan beberapa kali aku lihat dia gonta-ganti cincin besar di jarinya. Yang bikin warga tambah curiga setiap kali Eda yang tanya kabar tentang anak Kenania yang meninggal, Pak Sastro selalu jawab singkat, udah takdir. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada tangis. Malah kadang dia senyum tipis kayak orang puas. Malam-malam di kampung jadi makin mencekam. Beberapa warga mulai cerita kalau mereka sering dengar suara-suara aneh dari arah warung. Kadang suara bisikan yang gak jelas ngomong apa. Kadang suara tawa kecil yang dingin dan pelan. Kadang suara sendok mengaduk mangkuk yang bunyinya teratur. Ting, ting, ting. Seolah-olah ada orang yang lagi nyiapin bakso di tengah malam. Suatu malam Mas Wito, satpam kompleks sebelah, lewat depan warung itu waktu mau pulang ronda. Dia cerita ke aku sambil gemetar. Katanya dia lihat warung itu nyala lampunya. Padahal jam udah hampir 2 pagi. Dia ngintip dari celah jendela, dan yang dia lihat bikin dia hampir jatuh pingsan. Di dalam warung, ada belasan orang duduk di kursi. Tapi wajah mereka semua pucat kayak mayat, bibirnya biru, dan matanya melotot kosong. Mereka semua makan bakso dengan cepat, tanpa suara. Tapi yang layani bukan Pak Sastro. Katanya, yang melayani adalah sosok tinggi besar, kulitnya hitam legam, matanya merah, dan jarinya panjang-panjang seperti cakar. Sosok itu menuangkan kuah dari panci besar, dan setiap kali kuahnya tumpah ke meja, warnanya merah pekat seperti darah. Mas Wito bilang, begitu dia tersadar, semua lampu warung mati, dan warung itu kembali kosong. Sejak cerita itu tersebar, warga makin jarang keluar malam. Warung-warung kecil di sekitar situ jadi sepi, karena orang-orang gak mau mampir. Bahkan ada yang bilang, kalau mau lewat depan warung bakso Pak Sastro, sebaiknya baca doa dulu, kalau enggak, bisa dibawa pulang sesuatu. Aku pribadi mulai kepikiran buat pindah kos ke tempat lain, karena kebetulan kosanku cuma 2 rumah dari warung itu. Tiap malam, aku selalu kunci pintu rapat-rapat dan pasang gembok, tapi tetap aja rasa was-was, enggak healing. Pernah suatu malam, aku dengar suara langkah kaki di depan kos. Awalnya pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku pasang telinga, dan aku jelas dengar ada suara napas berat, seperti orang habis lari. Bau amis darah langsung tercium, bikin perutku mual. Aku diam, gak berani buka pintu. Setelah beberapa menit, suara itu hilang. Besok paginya, aku lihat ada jejak kaki basah yang memanjang dari depan pintuku. Tapi anehnya jejak itu cuma satu arah. Gak ada jejak kembali. Warga yang dulu menganggap warung bakso Pak Sastro sebagai kebanggaan kampung, sekarang malah berharap warung itu tutup. Tapi anehnya,
Meski sudah 2 anaknya meninggal, warung itu tetap berjalan lancar. Pembelinya tetap banyak, uangnya tetap mengalir, dan makin hari makin banyak orang asing yang datang makan di situ. Seakan-akan ada yang mengundang mereka. Datang, aku mulai sadar. Rasa takut warga bukan cuma karena sosok-sosok yang mereka lihat, tapi juga karena firasat kalau akan ada tumbal berikutnya. Dan kalau benar ini pesugihan, berarti selama warung itu berdiri, akan selalu ada nyawa yang harus dibayar. Dan mungkin giliran itu bisa datang ke siapa saja. Malam itu, udara di kampung terasa aneh. Angin yang biasanya hanya berhembus pelan dari arah sawah, malam itu seperti membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bulan tertutup awan tebal, membuat suasana gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan sesekali kokok ayam yang terdengar, walau waktu belum subuh. Di rumah Pak Sastro, lampu warung sudah dimatikan, tapi lampu dapur justru masih menyala. Beberapa tetangga yang lewat mengaku melihat sosok Bu Sastro mondar-mondir di dapur tengah malam itu, seperti sedang menyiapkan sesuatu. Tapi anehnya, mereka bilang wajahnya pucat sekali, dan matanya seperti kosong. Sekitar pukul 2 dini hari, warga yang rumahnya dekat sawah dikejutkan suara seperti orang berlari di tengah lumpur. Ada yang mengintip lewat jendela dan mengaku melihat bayangan perempuan berlari menuju sawah belakang. Rambutnya terurai panjang, dan kain dasternya sobek di beberapa bagian. Mereka awalnya mengira itu orang gila atau pencuri yang melarikan diri, tapi setelah diperhatikan, langkahnya aneh, seperti melayang-layang. Tak ada yang berani keluar. Semua hanya mengintip dari balik tirai. Pagi harinya, kabar buruk menyebar cepat. Tubuh Bu Sastro ditemukan di tengah pematang sawah, dalam kondisi yang bikin bulu kuduk berdiri. Kulat wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya terbuka lebar, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napasnya berhenti. Di tangan kanannya, ia menggenggam kuat sebuah sendok sayur besar, seperti sendok yang biasa ia pakai di warung. Aneh, karena di sendok itu menempel semacam cairan kental berwarna merah kehitaman, bercampur potongan rambut halus. Beberapa warga yang ikut mengangkat jenazahnya mengaku mencium bau amis yang menyengat. Bukan seperti bau darah manusia biasa, tapi lebih seperti darah busuk yang sudah lama tersimpan. Bahkan salah satu warga sampai muntah di tempat karena tak tahan mencium baunya. Seorang ibu-ibu yang ikut menyaksikan malah pingsan saat melihat dari mulut Bu Sastro keluar sesuatu yang mirip seperti uret-uret hitam. Menjulur sedikit keluar. Jenazah Bu Sastro dibawa pulang ke rumah. Anehnya, Pak Sastro terlihat biasa saja. Tidak ada tangisan keras, tidak ada ekspresi kehilangan yang mendalam. Ia hanya duduk di ruang tamu, menerima para tetangga yang datang melayat dengan wajah datar. Bahkan ada yang bilang, di sudut bibirnya sempat terlihat senyum tipis yang cepat sekali menghilang saat sadar. Ada yang memperhatikan, yang bikin warga makin curiga. Malam sebelum Bu Sastro ditemukan, suara-suara aneh dari arah warung justru terdengar. Logi, ada yang mendengar suara bisikan, ada yang mendengar suara orang mengaduk mangkuk dengan sendok, padahal warung sudah tutup sejak jam 9 malam. Suara itu hilang begitu saja sekitar pukul 2, bertepatan dengan waktu beberapa orang melihat Bu Sastro berlari ke sawah. Kematian Bu Sastro malah membuat Pak Sastro semakin aktif membuka warung. Tidak ada masa berduka yang lama. Bahkan hanya seminggu setelah pemakaman, warung itu sudah beroperasi normal. Lebih parahnya lagi, ia membuka cabang baru di daerah pasar. Setiap pagi, kedua warungnya penuh pembeli. Baksonya tetap dibilang enak. Bahkan ada yang bilang rasanya semakin gurih. Beberapa warga yang masih nekat makan di sana mengaku baksonya terasa beda. Tapi mereka tidak tahu harus mendeskripsikan seperti apa. Semakin hari, gaya hidup Pak Sastro semakin mewah. Mobil baru terparkir di depan rumahnya. Perhiasan yang dulunya sering dipakai Bu Sastro, kini tak terlihat. Entah dijual atau disimpan. Rumahnya direnovasi habis-habisan, catnya baru, halaman diperluas, bahkan ia memasang pagar tinggi yang sebelumnya tidak ada. Tetangga semakin yakin kalau memang benar tumbalnya adalah keluarganya sendiri, dimulai dari anak-anaknya, dan terakhir istrinya. Desas-desus pun makin liar. Ada yang bilang pernah melihat Pak Sastro di tengah malam keluar rumah sambil membawa mangkuk besar berisi bakso, berjalan menuju sungai dekat kampung. Di sana ia meletakkan mangkuk itu di pinggir air, lalu duduk membelakanginya, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Saat orang itu mencoba mendekat, tiba-tiba ada suara gemuruh dari air sungai yang tenang, seperti ada sesuatu yang bergerak besar di bawahnya. Orang itu langsung kabur ketakutan. Warga juga mulai sering melihat penampakan. Salah satu pemuda yang pulang dari ronda mengaku melihat sosok Bu Sastro duduk di bangku depan warung. Matanya kosong, mulutnya setengah terbuka, dan tangan kanannya memegang sendok sayur yang sama persis dengan yang ditemukan saat kematiannya. Saat pemuda itu mengucek mata karena kaget,
sosok itu menghilang begitu saja. Tapi ia masih mencium bau amis yang sama beberapa kali. Pembeli di warung juga mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku saat ia hendak menyendok kuah bakso, sendoknya terasa sangat berat. Seperti ada yang menarik dari dalam mangkuk. Saat ia lihat, kuah baksonya bergelombang kecil. Padahal ia duduk di meja yang tidak goyang sama sekali. Ada juga yang saat memakan bakso, menggigit sesuatu yang keras, dan saat dilihat, ternyata seperti potongan kuku manusia yang sudah menghitam. Tapi ketika ia menunjukkannya ke penjual, potongan itu entah bagaimana sudah hilang. Semakin banyak yang melihat dan mendengar kejadian aneh, semakin kuat keyakinan warga bahwa semua kekayaan Pak Sastro datang dari perjanjian gelap. Hanya saja, tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Mereka takut menjadi tumbal berikutnya, atau minimal dihantui. Bahkan jalan depan warungnya sekarang terasa sunyi sekali kalau malam. Orang lebih memilih memutar jauh daripada lewat sana. Namun anehnya, walaupun begitu banyak cerita mistis yang beredar, warung Pak Sastro tidak pernah sepi pembeli di siang hari. Seolah rasa takut, orang hanya berlaku di malam hari. Ada juga yang bilang, siapapun yang sudah makan di warung itu akan selalu ingin kembali, meskipun mereka pernah melihat hal aneh sekalipun. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan, entah bumbu rahasia atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan sejak Bu Sastro meninggal, ada satu hal yang diam-diam membuat beberapa warga semakin yakin kalau pesugihan itu memang nyata. Setiap malam Jumat Kliwon, dari dapur warung terdengar suara sendok sayur mengaduk-aduk. Diikuti suara perempuan tertawa kecil yang terdengar samar. Suara itu persis seperti suara Bu Sastro semasa hidup. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah angin yang berembus membawa pesan buruk. Beberapa warga yang masih terjaga mulai saling sapa dengan suara pelan, membicarakan kabar yang beredar sejak sore. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, dan warung bakso Pak Sastro sudah 2 hari terakhir tutup lebih cepat dari biasanya. Namun, entah kenapa, dari kejauhan tetap terlihat cahaya temaram dari dalam warung, seakan ada yang sedang menyalakan kompor dan menyiapkan sesuatu. Tak ada yang berani mendekat, mengingat kejadian-kejadian aneh yang sudah bercuri-curi terjadi di sana. Pak Sastro memang semakin jarang terlihat di siang hari. Setelah kematian istrinya yang tragis, ia justru makin giat membuka warung, bahkan menambah cabang di daerah lain. Tapi semua itu mendadak berhenti begitu saja minggu ini. Beberapa orang menduga ada sesuatu yang sedang ia siapkan, sebuah ritual yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dan malam ini, entah kenapa, semua firasat buruk itu mengarah ke satu titik. Sekitar pukul 11 malam, suara benda jatuh terdengar dari dalam warung. Benturannya terdengar jelas, seperti mangkuk yang terlepas dari tangan, lalu pecah menghantam lantai. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan warung spontan menoleh. Mereka saling pandang, ragu untuk mengambil langkah. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut bagi dua pemuda, Bowo dan Sarmin, yang memutuskan mendekat pelan-pelan. Begitu sampai di depan warung, mereka menyadari satu hal. Pintunya terkunci rapat, lampu di dalam menyala, tetapi tak ada suara manusia. Tidak ada bayangan bergerak di balik kaca, hanya cahaya kuning redup yang membuat suasana semakin terasa tidak wajar. Bowo mencoba mengintip lewat celah ventilasi, tapi yang ia lihat hanya dapur yang tertutup uap panas. Seperti ada sesuatu yang sedang direbus, tapi baunya aneh. Campuran aroma kuah bakso yang gurih dengan sesuatu yang menyengat, mirip bau darah segar. Kita laporin ke warga aja, bisik Sarmin dengan suara bergetar. Bowo mengangguk cepat. Keduanya mundur perlahan dan berlari kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul, beberapa warga memberanikan diri membuka warung itu. Anehnya, pintunya tidak terkunci lagi. Begitu mereka masuk, semua langsung terdiam. Di tengah ruangan, tepat di meja yang biasanya dipakai Pak Sastro melayani pembeli, ada satu mangkuk bakso yang masih mengeluarkan asap tebal, seperti baru saja diangkat dari panci. Uapnya mengepul naik, menutupi hampir setengah ruangan. Bau kuah bakso yang semestinya menggugah selera, kali ini bercampur aroma besi yang amis. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Sastro atau siapapun. Hanya ada mangkuk itu. Sendoknya tergeletak di samping, dan kursi yang sedikit bergeser seperti ada yang baru saja duduk. "Siapa yang masak?" tanya salah satu warga dengan nada gemetar. Tak ada yang menjawab. Mereka memeriksa dapur, tapi semua peralatan rapi. Kompor sudah mati, panci kosong, dan tak ada bahan masakan tersisa. Satu-satunya yang terasa aneh adalah lantai dekat pintu belakang yang sedikit basah, meninggalkan jejak yang seolah-olah mengarah keluar. Tapi tidak ada langkah kakinya, hanya seperti sisa air yang menguap perlahan. Hari itu kabar menghilangnya Pak Sastro langsung menyebar ke seluruh desa. Ada yang bilang dia kabur,
Ada juga yang percaya bahwa itu adalah akhir dari pesugihan yang ia jalani. Bahwa setelah istrinya menjadi tumbal, kini gilirannya sendiri. Orang-orang yang pernah mendengar bisik-bisik soal perjanjian dengan makhluk gaib mengaitkan semuanya. Kesuksesan warung, penampilan mewah, kematian aneh sang istri, dan kini hilangnya Pak Sastro tanpa jejak. Sejak hari itu, warung itu kosong. Tidak ada yang berani membukanya, apalagi memakainya untuk berjualan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada yang melihat asap tipis keluar dari dapurnya. Asap itu berbeda dari asap biasa. Warnanya sedikit keabu-abuan, dan aromanya begitu khas. Perpaduan kuah bakso panas dan bau anyir darah yang menusuk hidung. Warga yang rumahnya dekat warung sudah hafal polanya. Awalnya mereka coba mengabaikan, menutup pintu rapat-rapat. Tapi tetap saja baunya merayap masuk, membuat bulu kuduk berdiri. Ada pula yang mengaku mendengar suara dari dalam warung saat asap itu muncul. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara seruputan kuah, bahkan kadang suara seseorang yang tertawa pelan. Namun saat diperiksa, warung tetap kosong. Tidak ada apa-apa, kecuali mangkuk bakso panas di meja tengah. Mangkuk itu selalu berbeda, seperti memang baru dimasak untuk seseorang, atau sesuatu cerita yang paling membuat warga makin takut datang dari seorang pengemudi ojek yang nekat lewat depan warung pada tengah malam Jumat Kliwon. Ketanya melihat pintu warung terbuka sedikit. Rasa penasaran membawanya mengintip, dan ia melihat seorang pria duduk membelakanginya, menyendok bakso dari mangkuk panas. Bahunya bergerak pelan, seperti sedang makan. Pengemudi itu berpikir mungkin ada yang diam-diam memakai warung itu. Tapi saat ia mencoba memanggil, sosok itu berhenti. Perlahan, kepala sosok itu menoleh setengah, dan yang ia lihat bukan wajah manusia, melainkan kulit pucat kehijauan, mata melotot merah, dan mulut penuh kuah yang menetes bercampur darah. Ia lari terburit-barit tanpa menoleh lagi. Kabar itu langsung menyebar, dan sejak itu, tak ada lagi yang berani lewat depan warung jika tidak terpaksa. Jalan alternatif jadi lebih ramai, sementara jalur depan warung seperti mati. Rumput liar mulai tumbuh di pinggirannya. Cat dinding memudar. Tapi anehnya, papan nama warung bakso Sastro tetap terlihat bersih dan baru, seakan selalu dicat ulang oleh tangan tak kasat mata. Orang-orang mulai berbisik bahwa siapapun yang nekat makan di sana pada tengah malam Jumat Kliwon akan menjadi pembeli terakhir sekaligus tumbal baru. Mereka percaya pesugihan itu butuh pembeli pengganti, agar roh Pak Sastro tidak sendirian di alam sana. Dan jika tidak ada yang memakan bakso itu, maka makhluk penunggu akan mencarinya sendiri. Keluar dari warung, menghampiri Rumi Rama terdekat, hingga kini warung itu tetap berdiri. Siang hari terlihat biasa saja, seperti bangunan kosong yang terlupakan. Tapi bagi warga yang pernah mencium bau kuah bercampur darah pada malam Jumat Kliwon, mereka tahu betul, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Ia masih beroperasi, tapi untuk pelanggan yang tidak berasal dari dunia ini, dan setiap kepulan asap yang keluar adalah tanda bahwa satu mangkuk bakso lagi sudah siap untuk siapa saja yang berani duduk di kursinya. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik kesuksesan seseorang. Cerita ini jadi pengingat bahwa harta yang didapat dari jalan gelap pasti ada harganya. Dan kadang harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Kalau lewat Malang dan lihat warung bakso yang selalu ramai meski tempatnya sepi pembeli di sekitar, pikir lagi, mau mampir atau tidak. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.